Belajar bahasa merupakan satu hal yang sangat-sangat menyenangkan untukku. Selain belajar bahasanya, kita juga sekalian belajar budayanya. Bagaimana cara menyapa orang lain, bagaimana tata bahasa yang sopan dan tidak sopan, dan lain sebagainya. Namun apa jadinya kalau kita belajar bahasa non-lisan? Bahasa isyarat. Halo teman-teman, selamat datang. Apa kabar? Aku harap dan aku yakin kalian baik-baik saja. Aku di sini akan menceritakan pengalamanku belajar bahasa isyarat dan berbicara dengan teman tuli untuk yang pertama kalinya. Jujur, aku nggak tahu bagaimana cara mendeskripsikan perasaanku waktu itu. Oke, kita mulai dari awal. Cerita awal bagaimana aku bisa belajar bahasa isyarat dimulai dari niat aku dan timku untuk membuat film tentang teman tuli, tentang bahasa isyarat. Filmnya ada di Instagram dan TikTok kami ini. Ya terserah kalau kalian membuka atau enggak. Dan di situ kami diharuskan untuk bisa belajar untuk bisa berbahasa isyarat. Setidaknya bisa menyapa dan mentranslate kalimat-kalimat yang di dalam dialog menjadi bahasa isyarat. Itulah awal mulanya kenapa aku bisa dan berbicara dengan teman tuli. Aku belajar di situ dan teman-temanku. Lalu, kenapa aku bisa bertemu dengan teman tuli? Ini bermula dari proyek kelas kami di kampus untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial di panti. Awalnya aku nggak ngira kalau misalnya ada SLB di situ. Aku kira ya udah panti biasa gitu kan, yang anak-anak yang ya udah yang biasanya gitu. Aku nggak ngira bakalan ada tunarungu, tunanetra, dan lain sebagainya di situ. Dan waktu kami melaksanakan bakti sosial itu, aku ditugaskan untuk storytelling. Ya aku ngira awalnya ya bakalan teman-teman dengar aja kan yang di situ, dan ternyata ada teman tuli juga. Aku sempat dilema di situ, gimana nih untuk bisa menyampaikan kepada teman tuli untuk cerita yang aku sampaikan kepada mereka gitu. Dan akhirnya aku memutuskan ya udah, aku berbicara seadanya aja. Ya udah, aku pakai bahasa lisan. Aku sempat memperingatkan teman-temannya yang teman dengar untuk tolong sampaikan ya kepada teman tulinya agar dia bisa mengerti apa yang aku sampaikan gitu. Aku sempat bilang gitu juga. Dan ya hasilnya adalah ya mereka nggak ngerti sepenuhnya apa yang aku bilang. Ya wajar karena budaya kita berbeda. Dan di situ aku memberanikan diri untuk bisa berkenalan dengan teman tuli itu. Namanya Emma. Di situ itu bener-bener pertama kali dan aku nge-push temanku untuk ayo dong, ayo kita ngobrol setelah apa yang kita pelajari, ayo kita praktekin gitu, ayo kita ajak kenalan gitu kan. Setelah kita belajar ini itu di film yang bermula dari film itu, aku udah tahu basicnya, perkenalan, namaku ini, apa kabar, terima kasih, gitu-gitu yang basic-basic itu aku alhamdulillahnya udah tahu. Aku belajar di online juga dan dari kamus CB, dari Kemdikbud, ini dia linknya, silakan dibuka. Dan di situ aku bener-bener kayak deg-degan. Adrenalinku sangat terpacu di situ untuk bisa berkomunikasi. Gini deh, gimana perasaan kalian kalau misalnya ketemu sama orang bule berbahasa Inggris? Kalian belum pernah ngobrol sama native speaker, dan tiba-tiba di depan kalian ada native speaker, dan kalian ingin ngobrol sama mereka untuk menguji kemampuan kita gitu. Dan ketika kita berhasil menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan mereka mengerti apa yang ingin kita sampaikan, rasanya gimana? Sangat senang. Aku nggak tahu cara ngutarainnya gimana. Yang masih ya kayak gitu rasanya. Jujur aku sendiri belum pernah ngomong sama native speaker bahasa Inggris, tapi aku sudah berbicara dengan native speaker dari bahasa isyarat. That's spectacular. I don't know how to say that, but I'm so glad. Terserah kalian bilang ini lebay atau apa. Ya udah, rasain aja sendiri gimana kalian ngobrol sama native speaker dan native speaker ngerti apa yang kalian mau bilang gitu. Dari situ aku perkenalkan diriku dengan bahasa isyarat dan panggilan bahasa isyarat kami, dan dia juga memperkenalkan nama dia di spell kayak A, B, C, bla bla bla, dan panggilan bahasa isyarat. Nah, di sini untuk bisa berkenalan dengan bahasa isyarat, aku pribadi belajar dari abjad dulu. Ya, abjadnya A, B, C, D, dan lain sebagainya sampai Z, dan aku spell namaku dalam bahasa isyarat. Nama aku kan Hafiz. A F I Z, Hafiz. Dan itu ya kita eja kan. Aku ngeja nama aku kayak gitu. Terus ada panggilan bahasa isyarat. Pada saat aku berkenalan dengan Emma, aku baru notice kalau misalnya dia buat gestur kayak gini. Panggilan bahasa isyaratku Emma.
Nah, itu panggilan bahasa isyarat dia. Jadi gini, kalau misalnya kita kenalan sama orang, teman tuli, kita spell nama kita H-A-F-I-Z atau D-O-N-I segala macam, ya Hafiz yang mana gitu kan. Emma yang mana, Emma yang ini loh gitu. Dan itu kita sendiri yang buat. Panggilan bahasa isyaratku Hafiz. Jadi itu tergantung ciri khas atau ya gimana cara kalian menceritakan diri kalian. Aku kayak gini karena aku suka video dan aku adalah Sumpipi di sini. Jadi aku menunjukkan huruf H dan hobiku video di Sumpipiku. Jadi ketika orang nanya Hafiz yang mana, yang ini loh gitu, yang Hafiz. Nah gitu. Jadi mereka tahu untuk menunjukkan orang ini ada di mana. Kayak gitu. Aku belajar dari abjad dulu untuk bisa perkenalan diriku dengan Emma itu. Dan aku seneng banget. Dia bisa ngerti apa yang aku bilang dan aku setidaknya sedikit bisa mengerti apa yang dia bilang ke aku. Tujuan aku buat video ini adalah untuk kita bisa sama-sama aware bahwasannya kita tidak semuanya berbudaya yang sama. Ya mungkin kita sadar di Indonesia ya plural ya, banyak macamnya gitu. Budaya berbicara itu juga. Budaya berbicara dengan lisan dan non lisan ya, bahasa isyarat. Dengan teman-teman tuli, mereka hidup dengan budaya mereka dan ya mereka bisa ngelakuin apa aja yang bisa mereka buat dengan budaya mereka gitu ya, sama kayak kita. Aku pribadi, aku bisa belajar bahasa isyarat itu merupakan suatu kebanggaan, suatu yang sangat menyenangkan untukku karena aku bisa belajar bahasa baru, walaupun itu bukan bahasa lisan ya, termasuk juga kan namanya bahasa dalam budaya tertentu. Dan mereka punya budaya mereka sendiri yang harus kita sama-sama hormati. Aku berbicara seperti ini di videoku agar aku bisa belajar juga, agar aku sadar juga bahwa di sekelilingku ya banyak macam-macamnya gitu, termasuk bahasa isyarat itu. Mungkin setelah ini kalian tertarik untuk belajar bahasa isyarat, kenapa enggak? Selamat belajar dan baik-baik di sana. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.